Bioskop Mini. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton. Di video kali ini saya mau ceritain ke kalian seluruh alur cerita dari sebuah film yang berjudul The Losers yang dirilis tahun 2010. Film ini bergenre action. Film ini menceritakan pembalasan dendam dari satuan pasukan khusus Amerika Serikat dibantu oleh seorang wanita misterius yang dikhianati oleh seorang pimpinan misi mereka. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa tonton videonya sampai selesai. Dan bagi kalian yang suka nonton channel Bioskop Mini, kalian bisa subscribe dan langsung nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Dan sekarang kita masuk ke alurnya. Film dimulai ketika Poch, Jensen, Cougar, dan Rock santai bersama. What? It's Blind Man's Bluff. High card wins. Clay memanggil mereka untuk memulai sebuah misi. Misinya adalah melakukan operasi pemusnahan gembong narkoba Fadil di Bolivia. Poch mengunci target dan Jensen mengkonfirmasi kepada tim pengebom. Selanjutnya, Cougar melihat anak-anak yang dijadikan pekerja ilegal oleh mereka. Clay meminta agar misi pemusnahan dibatalkan. Tapi semua alasan yang mereka berikan ditolak oleh tim pengebom dan pimpinan mereka yang bernama Max bahwa pengeboman akan tetap dilakukan. Dengan terpaksa, mereka berhadapan dengan gembong itu satu lawan satu demi menyelamatkan anak-anak yang tidak bersalah. Baku tembak brutal terjadi di tempat itu. Sampai akhirnya, semua anak-anak berhasil diamankan. Clay mencari si Fadil yang sedang menawan seorang anak. Setelah bertemu, Clay merebut anak itu dan memusnahkan si Fadil. Mereka berlima serta anak-anak itu pergi menyelamatkan diri sebelum bom dijatuhkan. Bom dijatuhkan, meledak. Tapi Clay serta anak-anak dan pasukannya berhasil selamat. Helikopter penjemput datang. Clay meminta agar anak-anak itu didahulukan. Mereka menaikkan anak-anak itu ke dalam helikopter. Helikopter mulai mengudara. Tiba-tiba, sebuah perintah dari Max pada jet tempur meminta agar helikopter itu ditembak. Jet tempur itu menembakkan misil. Helikopter itu kena dan seketika hancur, sekaligus membuat semua orang yang ada di dalamnya gugur. Perjuangan mereka berlima sia-sia. Raut kebencian dan kesedihan terlihat di wajah mereka. Mereka baru menyadari bahwa misil itu ditujukan pada mereka. Tapi anak-anak tak bersalah itu malah menjadi korbannya. Di kamp militer, Clay serta pasukannya dan anak-anak itu dinyatakan gugur. Tapi sebenarnya, Clay, Rock, Jensen, Poch, dan Cougar masih hidup. Scene berlanjut, mereka berlima kini menyamar di Bolivia dan melakukan pekerjaan seadanya. Clay ditemui oleh seorang wanita misterius bernama Aisyah yang menawarkan diri untuk membantu mereka menemukan Max, orang yang hampir menghilangkan nyawa mereka. Aisyah meminta Clay dan rekan-rekannya menemui dirinya di sebuah pemakaman. Clay menyanggupinya dengan ancaman jika Aisyah berbohong, maka Clay akan mengakhiri hidupnya. Esok hari tiba. Sesuai janji, mereka berlima bertemu di sebuah pemakaman yang dimaksud. Aisyah datang dan langsung menjelaskan kronologi yang akan terjadi. Max akan tiba di Miami dalam 4 hari ke depan. Dia akan dikawal oleh pasukan pengaman dengan mobil lapis baja. Aisyah berjanji untuk membantu mereka dalam misi ini. Jika mereka menyetujuinya, maka itu adalah bendera perang melawan CIA. Tapi Max adalah orang yang sangat berbahaya, dan jika dibiarkan hidup, dia bisa saja bertambah buruk. Mereka akhirnya setuju. Scene berpindah ke Dubai. Kita akhirnya diperlihatkan dengan orang yang bernama Max. Dia memang sangat kejam. Kita juga dikenalkan dengan suruhan Max yang bernama Wade. Scene kembali berpindah ke Meksiko. Aisyah sudah berada di sebuah ruangan bersama Clay dan rekannya yang ia selundupkan melalui peti mati. Dan mereka memulai aksinya. How do you want to begin? Sementara itu, terlihat sebuah pulau kecil hancur dalam sekejap mata oleh sebuah senjata yang mirip dengan bom.
Max rupanya terlibat di dalamnya. Ia memang orang yang begitu berbahaya seperti kata Clay. Max berniat menjual senjatanya itu kepada beberapa sekutu mereka, tentunya dengan harga yang sangat tinggi. Dia berniat mencari keuntungan dengan cara yang tidak adil. Jensen dan Rock kini ada di tengah jalan dengan mobil berserakan seolah-olah terjadi kecelakaan. Jensen meminta bantuan para medis militer. Pretty good at that. I was good at that, right, Rogue? Shut up. Thanks, man. Datanglah helikopter militer dengan para medis. Tanpa diduga, mereka secara cerdik melumpuhkan petugas-petugas itu dan helikopter itu dapat dibajak dengan mudah olehnya. Just spin chopper jack, fellas. Have you ever seen an EMT look like this? Really, bro? Hi, what's your name? Poch meluncurkan sebuah roket yang berisi pengirim sinyal, sehingga angkatan udara akan termakan umpan itu. Helikopter itu dibawa mereka pergi menuju suatu tempat dan dicat ulang oleh Cougar. Dimodifikasi sedemikian rupa agar bisa digunakan menjalankan misi. Rogue terlihat kurang percaya dengan Aisyah, karena Aisyah datang begitu saja dan menawarkan bantuan untuk memburu Max. Rogue beranggapan pasti ada alasan lain Aisyah membantu mereka. Pagi hari pun tiba. Mereka sudah berada di Miami dan misi penyergapan Max dimulai. Clay, Rogue, Poch, Jensen, dan Cougar sudah siap di posisi. Serangan diawali dengan Cougar yang meledakkan setiap roda iringan mobil Max. Pasukan Max mulai siaga dan memasang perimeter. Clay menembakkan gas air mata. Poch datang dengan helikopter. Dia ditembaki oleh pasukan Max. Rogue meledakkan salah satu mobil. Dan mereka malah kegirangan. Poch mengambil mobil Max, Jensen mengunci pintunya, dan Poch membawa pergi mobil itu ke suatu tempat. Wade kelihatannya kenal dengan Poch. Mereka kini ada di posisi. Poch mengatakan bahwa Wade adalah orang yang sangat buruk dan mereka harus waspada. Aisyah menyemburkan air di dalam mobil. Clay membuka pintunya dan pasukan Max keluar dengan senapan yang sudah rusak. Sampai akhirnya mereka semua dilumpuhkan. Who the hell is Max? Max tidak ada di dalam mobil itu, tapi mereka mendapatkan sebuah hard drive dari Goliath, yaitu perusahaan pembuat senjata. Jensen mencoba mengakses hard drive itu, tapi hard drive itu tidak bisa diakses tanpa kode programnya. Clay dan rekannya merasa dibohongi oleh Aisyah. Rock sudah muak dengan semua ini, tapi Clay memintanya untuk lebih sabar. Clay dan Rock sempat bersih tegang karenanya, tapi mereka berhasil dilerai. You shouldn't have done that. You shouldn't have done that. I did do it. Shane pindah ke Puerto Rico. Wade melaporkan bahwa misi mereka telah dikacaukan oleh Clay dan kawan-kawan. Max tidak begitu kaget mendengar Clay dan kawan-kawan masih hidup. Max memerintahkan Wade untuk menghabisi mereka berlima. Dia yakin jika Clay dan kawan-kawan akan menjadi ancaman bagi mereka. Clay dan kawan-kawan kini sudah berada di Texas. Mereka berencana membobol kantor Goliath untuk mendapatkan kode program dari hard drive yang mereka temukan. That's just peachy. I do. Now. Jensen terlihat sudah berada di kantor Goliath dengan menyamar sebagai seorang pegawai IT. Goes on and on and ding. Up and down the boulevard. Jensen masuk ke ruang HRD 2 minutes, he doesn't even have to be there. You know, upstairs. dan menyalin datanya. Algorithms on mainframes. Data di-download. Jensen ketahuan dan dia mencoba melarikan diri. This probably doesn't look. Tapi sayangnya dia terpojok. Jensen kemudian menodongkan jarinya seolah-olah menodongkan pistol pada para petugas dan mengaku punya kemampuan telekinesis. Don't start none. Tanpa diduga,
Aksinya berhasil membuat 2 petugas tumbang hingga membuat petugas yang tersisa menyerah. Ternyata itu hanyalah ulah si Cougar. Mereka kembali ke markas dan mengakses hard drive-nya. Di sana tersimpan uang sebesar $400 juta milik Max. Jensen juga mendapat informasi tempat Max menyimpan seluruh filenya, yaitu di pelabuhan Los Angeles. Port of Los Angeles. The world to what he's done. Clear our names in the process. Sementara itu, Wade menemui seorang pria India yang akan memproduksi seluruh bom yang akan mereka buat. Pria itu meminta imbalan $1 miliar untuk proyek yang akan mereka lakukan. Tentu saja Max tidak akan mau membayar sebanyak itu, karena itu sama saja dengan dia membuang uangnya. Clay dan kawan-kawan kini mengintai pelabuhan Los Angeles. Pelabuhan itu sudah dijaga ketat oleh tentara bayaran yang merupakan mantan pasukan khusus. Selanjutnya, Jensen mencoba menghubungkan operasi gembong di Bolivia dengan uang Max, yang dia katakan ada sebesar $4 juta yang hilang dari akun Fadil. Sementara itu, Poch mengawasi istrinya yang sebentar lagi akan melahirkan. Jensen akhirnya mendapati uang itu ditransfer ke akun Aisyah yang ternyata adalah putri Fadil. Wow. Mereka seketika menggerebek Aisyah yang sedang berada di kamar bersama Clay. Jensen tertembak di bahunya oleh Aisyah. Aisyah kemudian dengan segera melarikan diri. She shot me in my arm. Clay. We gotta go. Max menemui orang India itu dan membuat kesepakatan dengan mereka. Tapi sudah pasti itu tidak akan terjadi. Sementara itu, mereka berlima kini berdebat. Melalui perdebatan yang panjang, mereka akhirnya memutuskan untuk lanjut pergi memburu Max. I'm going to the port. Okay? We'll get Max. 3. Malam itu juga, mereka menyusup ke pelabuhan dan menyelinap ke setiap posisi yang sudah ditentukan. Mereka juga melumpuhkan beberapa tentara bayaran itu. Rito, it's just me and you, Poppy. Sampai akhirnya gerak-gerik mereka diketahui oleh tentara bayaran. Mereka satu persatu ditangkap. What do we have here? Tanpa diduga, Rock berkhianat dan melumpuhkan Clay. Clay terbangun di pagi harinya dalam keadaan terborgol. Clay tampak sangat kesal dengan Rock yang sedari awal selalu berselisih dengannya. Clay dibawa menuju ke van. Bom, sebuah motor Ducati, dan sekontainer uang sudah ada di pelabuhan itu. Seperti yang saya katakan tadi, kesepakatan mereka diingkari begitu saja oleh Max. Ia mengambil semua itu, dan orang India itu tidak mendapatkan sedikit pun imbalannya. Max memaksa orang India itu untuk melaksanakan tugasnya tanpa imbalan. Clay dengan berat hati melihat teman-temannya akan dieksekusi. Tiba-tiba, datanglah Aisyah dengan sebuah RPG dan meledakkan dermaga itu. Tentara bayaran yang tidak siap malah kaget, dan mereka berempat kini dapat kesempatan untuk bebas. Tapi sayangnya Poch tertembak di pahanya. Poch dibawa ke tempat yang lebih aman di dalam mobil mereka. Poch diberikan pertolongan pertama oleh Clay. Mereka pergi menuju Wade dan baku tembak pun terjadi. Got rope thrusting your way. Cougar, run point cover. Like this pooch and I are on it. Come on, buddy. Clay berusaha mengejar Rock yang mencoba melarikan diri dengan sebuah pesawat jet. Sementara yang lainnya berhadapan dengan Wade dan tentara bayaran. Clay berhadapan 1 lawan 1 dengan Rock. Sampai akhirnya Clay jatuh dari pesawat dan sedikit kehilangan kesadaran. Rock bersiap take off. Wade menyadari jika Rock melarikan uang mereka. Wade berusaha mengejar Rock
dengan motor Ducati itu. Sementara detonator bomnya sudah aktif. Kini saatnya Cougar beraksi. Cougar menembak tangki motor itu sehingga terjadi kecelakaan antara motor dan pesawat. Wade dan Rogue akhirnya tewas secara bersamaan. Kini tinggallah Max. Clay melihat Max naik ke sebuah crane. Dia mengejarnya sampai di atas. So since you can't shoot, Max yang menyadari kehadiran Clay langsung melemparkan detonator yang sudah aktif itu ke laut. Clay dengan heroik loncat ke laut untuk mengambil detonator itu. Jensen dan kawan-kawan datang dengan mobil mewah menjemput Clay. Clay mendapatkan telepon dari Max. Max mengatakan bahwa ini belum berakhir dan Clay menjawabnya bahwa dia akan segera bertemu dengan Max. Scene kembali berpindah. Mereka kini terlihat menjalani misi baru. Poch naik ke sebuah gedung sambil diawasi oleh Cougar. Poch masuk ke sebuah ruangan dan rupanya ia hanya menemui istrinya yang bersiap untuk melahirkan. Mereka terlihat begitu bahagia dan film pun tamat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai teman-teman. Full movie dari film ini menarik untuk ditonton. Dengan aksi-aksi menegangkan dari para aktor yang dibumbui dengan sedikit bumbu komedi, membuatnya menjadi film action yang unik. Oke teman, sekalian dulu pembahasan alur cerita film The Losers kali ini. Rating dari film ini adalah 6,3 dari 10 di situs IMDb. Terakhir di video ini, jika kalian suka nonton video ini jangan lupa share, like, dan subscribe. Saya Lex dari Bioskop Mini mengucapkan thanks for watching and see you in next video guys. Bye bye.